Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya dari kelas Ekonomi Syariah. Saya dari kelompok 2 dan di sini saya akan mempresentasikan makalah teman-teman saya, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 7. Kelompok 1 yang berjudul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk mengambil suatu keputusan. Dan tujuan akuntansi. Tujuan secara umum memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi neto perusahaan. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan, dan memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal, dan menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Kelompok 3. Kelompok 3 yaitu yang berjudul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Karakteristik proses penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standard Peers. Karakteristik proses penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standard Peers yang mengharuskan penggunaan transaksi berbasis akrual. Proses penyesuaian. Beberapa akun memerlukan pemuktahiran updating dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. C. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Judul penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kelompok 4. Menyelesaikan siklus akuntansi. Pembuatan neraca dan laba rugi dengan teknik neraca lajur laporan posisi keuangan, balance sheet atau statement of financial position, atau dikenal juga sebagai neraca, adalah suatu
bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode. Akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Adapun beberapa tahapan langkah-langkah yang menyusun neraca lajur dalam akuntansi ialah: yang pertama, membuat format neraca lajur. Yang kedua, isi kolom nomor akun dan nama akun berisi saldo akunnya. Yang ketiga itu isi kolom jurnal penyesuaian. Dan yang keempat, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Dan kelima, mengisi kolom neraca. Dan yang keenam, mengisi kolom laporan laba rugi. Kelompok 5 yang berjudul akuntansi perusahaan dagang. 1. Karakteristik perusahaan dagang. Ciri khusus perusahaan dagang terlihat pula dalam kegiatan akuntansinya, memantapkan harga penjualan sehingga melaporkan beberapa besar kerugian atau keuntungan yang diperoleh. Yang pertama, sifat produk yang dijual. Perusahaan menjual produk berwujud yang disebut dengan barang dagangan. Yang kedua, cara perolehan produk yang dijual. Perusahaan dagang memperoleh barang dagangnya dari perusahaan manufaktur dengan cara melakukan pembelian baik tunai maupun kredit. Dan yang ketiga, ketersediaan produk. Perusahaan dagang selalu menyetok barang dagangan untuk menghindari terjadinya kekosongan barang yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dan keempat, penggunaan produk. Adanya bentuk fisik dari barang dagangan yang dijual oleh perusahaan dagang ini dapat dipisahkan, di mana saat pembelian barang bisa langsung dikonsumsi. 1. Manajemen persediaan. Pengertian persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri, serta perusahaan jasa. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada keadaan bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga kontinuitas perusahaan dapat terganggu karena sumber utama pendapatan perusahaan berasal dari penjualan persediaan. Ini berarti perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seterusnya didapatkan. C. Klasifikasi manajemen persediaan inventory. Ada beberapa macam klasifikasi inventory. Menurut Dovler et al., ada beberapa klasifikasi inventory yang digunakan oleh perusahaan, antara lain: A. Inventory produksi, B. Inventory MRO, C. Inventory in process, D. Inventory finished goods. E. Tujuan persediaan. Yang pertama, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Yang kedua, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang ketiga, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Kelompok 7 yang berjudul Kelompok 7 Undang-Undang Sarbanes. 1. Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Undang-undang ini sering disebut Sarbanes-Oxley SOX atau Sarbox, yang dianggap sebagai salah satu
hukum yang penting dan signifikan sepanjang sejarah yang mempengaruhi perusahaan politik. Starbucks menetapkan suatu lembaga semi pemerintah, Public Company Accounting Oversight Board, yang bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa, dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntan dan peranan mereka sebagai auditor perusahaan publik. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekankan pentingnya pengendalian internal yang efektif. Nobody knew I put you first, and for you